Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Sri Wahyuni dari SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Saya Nurayati Siregar dari SMA Negeri 1 Bilahulu. Saya Piki Isnaini dari SMK Swasta Siti Banun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Piki. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gini Bu, kemarin kalau saya tidak salah ingat, Ibu ada kegiatan ya, ada jadwal akan melakukan coaching bersama Bu Sri Wahyuni. Iya benar Ibu. Hari ini kami sudah atur jadwal untuk kegiatan coaching bersama Ibu Sri Wahyuni. Oke, udah diatur kan Bu jadwalnya kan? Sudah Bu, sudah. Oke, baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti bersama Bu Sri Wahyuni, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Maksudnya adalah saya sebagai observer akan mengamati Ibu nanti sebagai coach dan Bu Sri Wahyuni sebagai coaching. Nanti saya ada beberapa penilaian. Yang pertama itu apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, itu ya Bu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Selain itu Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching nanti. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Pada kegiatan coaching nanti Bu, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti waktu kegiatan coaching Ibu ada 3 yang Ibu kembangkan ya Bu? Iya benar Ibu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nantinya yang akan saya nilai? Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu. Oke, berarti 2 itu ya Bu, mendengarkan benar, aktif Ibu. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Mengenai indikatornya Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada saat itu apa Bu? Pada saat coaching itu? Saya ingin nantinya sebagai coach saya mampu menemukan ide-ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendakinya Ibu. Oke, jadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan nanti adalah coach Ibu mampu menemukan ide baru ya, atas seperti masalah yang dihadapinya. Iya, benar, Oke, Ibu. baiklah Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silahkan Ibu lakukan proses coaching bersama Ibu Sri Wahyuni. Nanti setelah proses coaching kita ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu. baik, siap. Oke, makasih ya Bu. Semangat ya Bu. Oke Ibu. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hai, Akhirnya bisa apa bertemu. kabar, Hai. Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu Piki. Kemarin Ibu menyampaikan kepada saya bahwasanya hari ini ada kegiatan coaching kita ya Ibu. Iya Bu, benar hari ini terjadwal kegiatan coaching. Ibu sebagai coachnya dan saya coachinya Ibu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Ibu, saya menghadapi sedikit masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya menghubungi Ibu? Karena kita satu tim dan kemarin baru menyelesaikan materi itu kan Bu, kita di loka yang 3. Jadi saya rasa tepat sekali momen saya menghubungi Ibu. Begitu Ibu. Jadi tujuan Ibu pada saya itu bahwasanya Ibu mau menceritakan masalah Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Benar seperti sekali itu, ya, Ibu. Bu. Benar sekali. Lalu apakah Ibu sudah menelusuri dari permasalahan tersebut Ibu? Iya Ibu, saya coba mencoba mengaplikasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, di mana bahwa kita sebagai guru kita harus tahu kebutuhan murid, artinya harus tepat sasaran gitu kan Bu. Ada beberapa kelas yang sudah saya jadikan sampel, tapi ada satu kelas yang memang di luar ekspektasi.
pertanyaannya, apakah memang langkah saya yang belum sesuai? Tapi ketika 6 kelas yang lain walaupun tidak jauh di atas rata-rata tapi sudah sesuai dengan ekspektasi. Itu yang ingin saya rundingkan. Mungkin ada solusi atau penguatan dari Ibu yang dapat saya lakukan lebih untuk kelas yang satu ini, Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu tersebut tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas itu bahwasanya tidak efektif seperti itu ya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi efektif, mungkin untuk kelas yang satu ini belum sesuai ekspektasi saya. Jadi saya mau sharing langkah di mananya yang harus saya perbaiki, begitu Ibu. Kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan efektivitas berdiferensiasi dalam kelas Ibu? Begini Ibu, rencananya saya akan mengulang kembali asesmen yang mungkin agar lebih spesifik untuk satu kelas yang ini, karena menurut saya agak berbeda dengan kelas yang lain, sehingga beranjak dari situ saya bisa tahu titik masalahnya dari mana. Itu rencana saya Ibu. Apakah ada strategi atau metode-metode yang Ibu lakukan Ibu? Satu di antaranya itu Ibu, setelah saya melakukan analisa lebih, observer dengan beberapa teman sejawat, saya berharap saya bisa melakukan strategi yang berbeda dengan kelas yang lain, sehingga hasil yang saya harapkan sesuai dengan ekspektasi saya, begitu Ibu. Jika diberi penilaian Ibu dari 1 sampai 10, skala manakah yang menentukan keberhasilan dari langkah-langkah yang sudah Ibu jalankan seperti itu Ibu? Memang kalau di kelas yang satu ini tidak begitu rendah, cuma kalau dia diskalakan dia masih di bawah dari kelas yang 6. Mungkin kalau poin rentangnya 1 sampai 10 dia masih ada di yang keempat Ibu. Jadi kan saya harus berpacu, berusaha lebih supaya yang di satu kelas ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dan mereka juga tidak merasa terzolimi karena saya tidak tepat sasaran, gitu maksudnya ya. Baik Ibu, luar biasa rencana yang Ibu lakukan. Siapa kira-kira yang terlibat Ibu dalam rencana-rencana yang terlibat? Alhamdulillah rencana saya melibatkan teman sejawat Ibu, mencoba berdiskusi dengan mereka tentang pengalaman yang sudah mereka lakukan. Mungkin dari sana saya bisa mendapatkan hal yang lebih. Setelah berhasil saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain, dan yang saya ajak kolaborasi juga adalah kepala sekolah Ibu, untuk paling tidak mengetahui langkah saya dan menyiapkan sedikit fasilitas yang saya butuhkan, begitu Ibu. Oke Ibu, baik sekali, luar biasa. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan strategi atau rencana-rencana? Insya Allah dalam rencana saya mungkin kisaran 2 minggu gitu Bu, sudah bisa untuk review startnya dari sekarang. Semoga bisa dilaksanakan dalam waktu 2 minggu ya Bu, untuk Amin. menerapkan rencana-rencana yang telah Ibu buat. Siap Nah, Ibu. sekarang komitmen seperti apa yang bisa Ibu lakukan untuk menerapkan berdiferensiasi ke dalam kelas-kelas tersebut? Beranjak dari masalah yang satu ini, saya rasa kita sebagai guru harus paham betul di mana sasaran yang harus kita tuju. Karena apapun ceritanya, ketika kita berani mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu, pembelajaran akan lebih menyenangkan, menggembirakan, sehingga anak dan kita sendiri selaku guru yang ada di kelas tidak stres Ibu. Jadi memang benar-benar sama-sama menerima pembelajaran itu dengan kondisi hati yang baik. Baik Ibu, terima kasih untuk diferensiasinya. Iya, Ibu. Luar biasa sekali Ibu telah melakukan rencana-rencana dan strategi yang nantinya bisa mengembangkan bakat dan minat siswa di kelas kan Insya seperti Allah itu Ibu. Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Ibu? Saya lebih ringan, saya rasa saya jauh lebih bersemangat ketika beranjak dari rumah karena planning itu sudah ada di kepala. Sepertinya pembelajaran jadi lebih gampang, membahagiakan, dan hasilnya saya berharap lebih dari biasanya, begitu Ibu. Ya, Ibu. Harapannya sama dengan saya juga, semoga Ibu juga bisa menerapkan komitmen-komitmen yang telah Ibu rancang tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Amin, terima kasih supportnya Ibu. Iya Ibu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada Sepertinya saya cukup Ibu? Ibu, karena saya tahu setelah ini Ibu juga masih ada jam, saya juga masih masuk ke kelas, jadi saya rasa kita cukupkan saja pembicaraan di sini. Mohon izin kalau saya ada masalah lagi, saya izin menghubungi Ibu. Boleh Ibu, untuk siap bisa Bu, siap. berkolaborasi Boleh lagi. Bu, boleh Bu. Kapan ada waktu saya dan Ibu kita nanti saling sharing ya Ibu. Siap Ibu, siap. Terima kasih untuk kolaborasinya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Piki, udah selesai tadi kan Bu proses coachingnya kan Bu. Oke. Menurut Ibu, apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu, sejauh yang saya coaching dengan Ibu Sri Wahyuni, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan apa yang kami harapkan sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya Bu.
Setelah saya melakukan observasi tadi mengenai kegiatan Ibu bersama Koci yaitu Bu Sri Wahyuni, ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah didapat ketika coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Ibu, Ya, mulai dari penempatan tujuan, Ya. mengidentifikasi, menyusun rencana aksi, dan membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching saya tersebut untuk menemukan solusi dan permasalahannya. oke, bagus Bu. Berarti menurut Ibu kegiatan coaching tadi telah sesuai ya Bu dengan alur tirta. Baiklah, sesuai dengan pengamatan tadi, ketika kegiatan coaching ada beberapa catatan Bu. Yang pertama, saya lihat Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta betul yang Ibu bilang. Tadi Ibu dan coaching telah menanyakan tujuan. Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching ya Bu. Dan Ibu tadi sebagai coach sudah berhasil mengarahkan coaching mencari solusi dan rencana aksi atau tindakan apa yang harus dia lakukan ya Bu. Dan Ibu juga tadi saya lihat telah berhasil juga memberikan rasa tanggung jawab terhadap diri coaching atau rencana aksi yang akan ia lakukan agar dapat berjalan dengan lancar ya kan Bu. Tadi juga saya lihat Ibu juga sudah fokus mendengarkan coaching, artinya tadi Ibu sudah mendengarkan dan memberikan apresiasi berupa tanda respon bahwa Ibu mendengarkan coaching, dan saat coaching bercerita Ibu tadi juga berusaha merangkum dengan mengucapkan kata kunci atau rangkuman setiap pernyataan yang disampaikan coaching tadi Bu. Luar biasa kali Bu, saya lihat tadi proses coachingnya Bu. Tadi selama proses coaching mudah-mudahan saya lihat Ibu lebih sukses ke depannya dan semoga diberikan pemahaman lebih pada kegiatan coaching berikutnya. Ya Bu, untuk kedepannya kompetensi apa kira-kira Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses kegiatan coaching hari ini? Untuk kedepannya saya ingin mendalami lagi alur tirta Ibu dalam penerapan coaching agar proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Bu, padahal tadi Ibu sudah berusaha sudah sesuai dengan alur tirta, namun Ibu tetap mau memperdalam ya Bu. Oke, jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya agar kegiatan coaching yang Ibu lakukan lebih baik lagi ke depannya kan Bu. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia melakukan tanya jawab bersama saya dan telah bersedia diobservasi ketika coaching tadi bersama Ibu Sri Wahyuni menggunakan alur tirta. Saya akhiri Bu pertemuan kita kali ini sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu, Terima kasih banyak ya, sama-sama Ibu. Ibu.